Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EF Saiful Mizan dengan NIM 1212-020067, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dibuatkan video ini untuk menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya, pengertian filsafat pendidikan Islam itu adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan, dan teori-teori pendidikan dalam konteks Islam. Ada beberapa manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, kita bisa memahami tujuan sejati dari pendidikan dalam perspektif Islam, yang mana tujuannya itu mengembangkan ketakwaan kepada Allah dan membentuk akhlak yang baik. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam membantu membangun kerangka pemikiran yang kokoh tentang pendidikan. Kita bisa mempelajari prinsip-prinsip, metode pengajaran, dan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam membantu dalam membangun identitas keislaman yang kuat. Karena di era ini, identitas keislaman ini seringkali menghadapi sebuah tantangan. Tapi dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta nilai-nilainya, kita bisa memperkuat keyakinan dan menjaga identitas keislaman dalam konteks pendidikan. Filsafat pendidikan Islam penting untuk dikaji karena bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pendidikan, kita ini bisa mengambil keputusan yang sesuai gitu dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu merespon tantangan kontemporer yang muncul di dalam bidang pendidikan. Dengan pemahaman tentang ajaran Islam, kita ini bisa menemukan solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman modern dan menghadapi isu-isu pendidikan yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, dengan filsafat pendidikan Islam ini, kita ini bisa merancang pendidikan gitu, yang holistik, mencapai tujuan spiritual dan moral, serta membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, filsafat pendidikan Islam adalah bidang studi yang mencakup berbagai aspek pendidikan di dalam konteks Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi pemahaman tentang tujuan pendidikan, metode pembelajaran, kurikulum, peran pendidik dan peserta didik, serta nilai-nilai etika yang terkait dengan pendidikan Islam. Secara ontologis, filsafat pendidikan Islam meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna yang mendalam. Alam semesta, termasuk manusia juga ini, sebagian dari ciptaannya yang dianggap memiliki substansi rohani dan jasmani yang saling terkait. Jadi pendidikan Islam ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengenali hubungan antara diri peserta didik ini sebagai makhluk Allah dengan alam semesta yang diciptakan olehnya. Nah,
Dari segi epistemologi, filsafat pendidikan Islam mengakui gitu bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Wahyu Allah eh, adalah landasan utama dalam memperoleh pengetahuan, tapi pengetahuan dunia juga itu diterima gitu jika sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, dari segi aksiologi, pendidikan Islam ini menekankan pentingnya nilai-nilai dan etika di dalam pendidikan. Konsep nilai seperti keadilan, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kerjasama itu dianggap sangat penting. Pembentukan akhlak yang baik dan tanggung jawab sosial menjadi tujuan penting dalam pendidikan Islam. Untuk jawaban pertanyaan yang ketiga, filsafat pendidikan Islam ini memiliki peran yang penting di dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam mengajarkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam gitu tentang ajaran agamanya, yaitu Islam, termasuk kepada keyakinan, ajaran moral, dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini membantu peserta didik memperoleh nilai religiusitas yang kuat. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Karena selain pemahaman konseptual juga, peserta didik ini diajarkan juga untuk mengaplikasikan gitu nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata, baik dalam hubungan dengan manusia, lingkungan, maupun dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya ketakwaan kepada Allah sebagai pusat dari nilai religiusitas. Yang keempat, filsafat pendidikan Islam membentuk kepribadian yang baik gitu dan santun dalam hubungan dengan sesama manusia. Jadi pada kalanya filsafat pendidikan Islam ini memberikan landasan dan pedoman yang kuat dalam membentuk peserta didik dengan nilai religiusitas. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang keempat, seorang pendidik ini pastinya memiliki tanggung jawab yang penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan cara yang bisa mencegah dampak negatif daripada fanatisme dan pengkultusan. Nah, adapun caranya gitu ya. Yang pertama, guru ini harus bisa memberikan pendidikan yang seimbang dan menyeluruh kepada siswa mereka gitu. Guru tidak hanya berkonsentrasi pada aspek ritual dan formalitas agama aja, tapi guru juga ini harus memberikan pelajaran tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, pendidik ini harus membantu siswa memahami lebih jauh tentang agamanya, termasuk ajaran moralnya, konteks sejarahnya, prinsip-prinsip dasar, dan perspektif dunianya. Yang ketiga, pendidik juga harus mendorong siswa untuk berpikir kritis gitu, agar mereka itu bisa menilai secara kritis apa yang peserta didik ini pahami tentang agama gitu. Jadi nggak asal. Yang keempat, pendidik ini harus berperan sebagai fasilitator dan berperan aktif dalam menciptakan
lingkungan yang menerima perbedaan dan inklusif. Nah, jadi dengan beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, seorang pendidik ini bisa mencegah pengkultusan dan fanatisme saat mengaktualisasikan prinsip daripada agama. Pendidikan yang mendalam, inklusif, berpikir kritis, dan menghargai perbedaan akan membantu membangun masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan menghargai keberagaman. Untuk jawaban pertanyaan yang kelima. Pada saat ini, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Islam ini jadi cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Tapi pendidikan agama ini dan moral sangat penting gitu untuk membentuk perilaku dan karakter siswa. Jadi, seorang pendidik harus memiliki sikap yang ideal dalam menghadapi tantangan seperti ini. Peran guru sangat penting gitu di dalam pembelajaran, dan guru juga harus berkomitmen tinggi untuk mengarahkan dan menilai pendidikan. Namun, sering bertambahnya usia, guru juga harus memahami tantangan saat ini, terutama di era yang serba digital seperti saat ini. Seorang pendidik harus tetap fleksibel dan kreatif saat menghadapi tantangan zaman saat ini. Guru juga harus bisa menggunakan media sosial dan teknologi untuk menyesuaikan pembelajaran dengan generasi muda saat ini atau para peserta didik. Seorang pendidik harus memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik dalam menghadapi krisis moral dan agama. Guru harus bisa mengajarkan konsep moral dan etika yang baik sejak kecil agar peserta didik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain daripada itu, guru harus memiliki strategi untuk menangani krisis moral dan mengajarkan siswa untuk menjadi disipliner dan mandiri gitu, nggak manja, nggak telatan gitu maksudnya. Pendidikan karakter juga bisa berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi krisis moral dan agama yang terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi, untuk menghadapi tantangan zaman seperti saat ini, seorang pendidik harus memiliki sikap yang fleksibel dan kreatif. Guru juga harus memainkan peran yang penting dalam membangun karakter dan tingkah laku siswa. Guru harus mengajarkan siswa konsep etika dan moral yang baik gitu sejak dini, sejak kecil, dan memiliki strategi untuk mengatasi moral saat ini. Untuk jawaban pertanyaan yang keenam, Islam pastinya melihat hubungan antara manusia dan alam semesta ini pastinya dengan secara keseluruhan. Nah, di dalam agama Islam, alam semesta ini dipandang sebagai ciptaan yang indah dan memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai dan dilestarikan. Nah, maka dari jalur pendidikan Islam memberikan arahan dan tentang cara manusia seharusnya berinteraksi gitu dengan alam semesta. Nah, yang pertama, menurut agama Islam, manusia adalah khalifah kan, atau pemimpin di bumi. Manusia itu bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi alam semesta. Nah, pendidikan Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, merawat tanah air, udara, dan kehidupan di bumi, dan menghindari eksploitasi dan kerusakan yang berlebihan. Yang kedua,
Pendidikan Islam menanamkan prinsip lingkungan serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Kurikulum pendidikan Islam mengandung pesan Islam tentang keadilan, terus tanggung jawab, dan rahmat bagi alam semesta gitu. Peserta didik ini dibentuk gitu, digembleng tentang pentingnya menghormati makhluk hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi lingkungan. Yang ketiga, pendidikan Islam mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam menjaga alam semesta. Peserta didik ini dididik tentang konsep amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjaga dan memelihara bumi. Manusia juga dididik tentang pentingnya menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan yang lainnya. Untuk yang keempat, pendidikan Islam mengajarkan pentingnya berkeadilan dan berwawasan lingkungan dalam ekonomi dan bisnis. Islam juga ini menekankan bahwa manusia ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola ekonomi dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan distribusi yang adil, keberlanjutan ekonomi, dan pertimbangan etika dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Nah, melalui pendidikan Islam yang berfokus pada kesadaran lingkungan, tanggung jawab sosial, dan pendidikan prinsip-prinsip keadilan, peserta didik ini diberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Islam memandang interaksi manusia dengan alam semesta. Nah, itulah bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam. Mungkin sekian jawaban dari pertanyaan UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.